Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan, selamat malam. Hari ini kita kembali beribadah di dalam bentuk online SF, Spiritual Formation. Mari kita memuji nama Tuhan dengan satu lagu yang bagi saya ini menjadi satu berkat, khususnya di dalam hari-hari Paskah dan juga nanti ada kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yesus kemuliaan. Kita nyanyikan pujian ini ya. Ya Tuhan Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah yang mulia, Engkau adalah Allah yang patut dipuji dan disembah. Bapa dalam surga, malam hari ini kami kembali beribadah dalam bentuk online. Tuhan, biar kiranya firman Tuhan yang kembali kami dengar, yang kembali kami renungkan malam hari ini, sungguh memberikan kami kekuatan iman untuk tetap percaya, untuk tetap meyakini Engkau adalah Tuhan yang selalu bersama dengan kami dalam situasi apapun dalam kehidupan kami.
Oleh karena itu Bapa dalam surga, berbicaralah kepada setiap jemaat-Mu Gereja Kristen Kebenaran malam hari ini. Sehingga sungguh ya Tuhan, firman yang kami dengar adalah firman yang menguatkan, adalah firman yang memberikan kami anugerah dan kasih karunia-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami mohonkan doa ini. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih Tuhan, jemaat Gereja Kristen Kebenaran, hari ini kita akan sama-sama merenungkan di dalam Injil Lukas. Injil Lukas yang terambil dari pasal yang ke-24, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-35. Tentu untuk ayat-ayat ini saya tidak baca secara keseluruhan, nanti saudara, Bapak, Ibu, saudara sekalian bisa membacanya setelah renungan saya ini. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kita melihat di dalam perikop Lukas pasal 24 ayat 13 sampai 35 ini, saudara. Ini bercerita tentang penampakan Tuhan Yesus yang saya yakin sekali bahwa penampakan ini bukan terjadi hanya sekali saja, saudara. Ya. Peristiwa ini terjadi berkali-kali, bahkan peristiwa ini juga terjadi secara pribadi dan juga dengan banyak orang. Kita tahu bahwa peristiwa ini juga sebagai bukti dari perkataan Tuhan Yesus sendiri waktu dia masih hidup, bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kalau kita perhatikan, saudara yang kasih Tuhan, peristiwa kebangkitan ini menjadi bukan seolah peristiwa yang semata-mata yang begitu saja, saudara. Tetapi kalau kita perhatikan, ada dampak yang sangat sensitif sekali, khususnya untuk musuh-musuh dari Tuhan Yesus, yaitu para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sehingga itu sebabnya kenapa kuburnya Tuhan Yesus itu dijaga ketat, saudara. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau di dalam peristiwa kematian Tuhan Yesus ini, bahkan sebelum kebangkitannya, ada nuansa yang sedih, yang takut daripada murid-murid Tuhan Yesus saat itu. Sehingga mungkin sekali mereka seolah-olah kehilangan pegangan. Mereka seolah-olah kehilangan harapan. Dan mungkin saja saudara, kalau bisa, mungkin pada akhirnya akan meninggalkan iman mereka dari peristiwa ini. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam perikop, khususnya ayat 17, di situ dikatakan dengan muka yang muram. Ini mengartikan bahwa sedihnya tuh benar-benar sedih, seperti kehilangan harapan, saudara. Ya, harapan mereka, impian mereka itu seolah-olah sirna. Karena kenapa? Karena apa yang mereka harapkan, yang mereka dambakan, itu berbeda dengan realita yang mereka dapatkan. Kalau kita perhatikan ayat 21, saudara, yang mereka dambakan, Mesias itu bernuansa politik. Ya. Hati mereka sedih, saudara. Sehingga apa yang mereka dambakan dengan kejadian yang menurut mereka ini bertolak belakang sekali. Saudara perhatikan di situ, sebenarnya Tuhan Yesus bersama-sama dengan mereka. Tetapi dominan hati mereka yang sedih ini menjadi sesuatu yang menghalangi akan pengenalan mereka kepada Tuhan Yesus. Padahal mereka ini adalah murid Tuhan Yesus, saudara. Tetapi sekali lagi, saudara yang kasih Tuhan, Tuhan Yesus berbicara dengan mereka. Sampai mereka itu ditanya oleh Tuhan Yesus, apa yang kamu perbincangkan? Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, saya percaya jelas sekali Tuhan Yesus tahu apa yang mereka bicarakan. Ya, mereka tahu Tuhan Yesus itu tahu persis. Tetapi Tuhan ingin kita itu jujur, terbuka, saudara, di dalam mengungkapkan apa yang ada dalam hati kita. Bahkan seolah-olah Tuhan Yesus juga tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Tuhan Yesus sampai bertanya, apakah itu? Saudara-saudara yang kasih Tuhan, Kleopas, salah satu dari murid Tuhan Yesus ini, menceritakan tentang siapa Tuhan Yesus itu sebenarnya, saudara.
Sekali lagi saudara yang kasih Tuhan, mereka memahami Tuhan Yesus ini hanya sebagian saja, ya. Mereka mengenal Tuhan Yesus ini hanya bersifat nuansa politik saja. Oleh karena kenapa saudara? Jelas mereka sedang dalam jajahan bangsa Romawi waktu itu. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu sebabnya kenapa Tuhan Yesus itu menjelaskan tentang Mesias yang menderita ini, ya, menjelaskan seluruh konsep Mesias yang menderita ini dari kitab Musa sampai dengan kitab para nabi, saudara. Nah saudara-saudara yang kasih Tuhan, yang saya mau katakan adalah kalau kita mengenal kebenaran itu hanya separuh saja, tidak utuh, ini bahaya, saudara. Ya, banyak orang Kristen, ya, menyadari kalau dikatakan Tuhan Yesus itu sebagai manusia, mungkin mereka setuju, saudara. Tapi kalau sampai menyangkut tentang Tuhan Yesus itu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, banyak dari mereka juga mungkin terdiam, saudara. Ya, mereka ragu, apa benar Tuhan Yesus itu Allah yang berkuasa, Allah yang beranugerah. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, sehingga saya mau katakan bahwa kalau kita mengenal setengah kebenaran, ini bahaya, saudara. Pendeta Stephen Tong pernah mengatakan kalau kita itu mengetahui setengah kebenaran, itu lebih berbahaya daripada kebohongan itu sendiri, saudara. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, itulah sebabnya dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah yang berkuasa. Tentu kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu tidak mungkin seluruhnya, seutuhnya kita kenal, saudara. Tetapi ada beberapa pengajaran dasar yang penting sekali kita harus ketahui. Misalnya, saudara, bahwa dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri, tidak ada orang yang sampai kepada Allah tanpa melalui Dia. Ini pelajaran dasar yang penting, saudara. Nah, saudara-saudara yang kasih Tuhan, pelajaran ini akan menjadi lebih solid, lebih kaya kalau kita itu mengalami sendiri, ya, mengalami dengan benar-benar kesungguhan daripada Allah yang berkuasa itu, bukan dari pengalaman orang lain, ya, karena pengalaman orang lain tentu berbeda dengan pengalaman kita secara pribadi dengan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi berita tentang kebangkitan Tuhan Yesus ini sampai kepada mereka ini, Kleopas dan temannya, saudara. Mereka dapatkan berita ini dari para kelompok ibu-ibu dan juga murid-murid Tuhan Yesus yang lain. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, jelas di situ dikatakan ayat-ayat yang kita baca ini, dikatakan bahwa mereka tidak melihat Yesus yang hidup di situ. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kalau kita perhatikan, bagi murid Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus yang hidup itu di tengah-tengah mereka, inilah yang menjadi harapan mereka. Nah, saya yakin sekali, bagi kita sekarang ini, kehadiran kita sebagai anak-anak Tuhan, saya katakan sebagai Kristus-Kristus kecil, ini akan sangat dibutuhkan oleh dunia sekarang ini. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, selanjutnya dikatakan bahwa sekali lagi Tuhan Yesus memberikan pengajaran dari kitab Musa sampai kepada kitab para nabi, ya, tentang bagaimana Mesias yang menderita itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dilengkapi juga dengan Mesias yang menderita itu dengan perjamuan kudus yang Tuhan Yesus lakukan di hadapan mereka. Sebagai suatu instrumen anugerah iman, mengingat akan penderitaan Dia ketika menanggung segala beban dosa manusia. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, hasilnya apa, saudara? Saudara perhatikan di situ ada kalimat, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika Ia menerangkan kitab suci? Dan ayat-ayat terakhirnya dikatakan, mereka kembali lagi ke Yerusalem. Tadinya mau ke Emmaus, saudara. Kembali lagi ke Yerusalem dan berkumpul dengan para murid yang ada di sana. Mereka tidak jadi ke Emmaus. Mereka kembali lagi ke Yerusalem. Sering kasih Tuhan, dalam situasi kondisi sekarang ini, saya mau katakan bahwa
Kadang-kadang situasi kondisi ini bisa mempengaruhi iman kita. Ya. Mungkin tanpa sadar kita itu sudah meninggalkan persekutuan orang percaya. Bahkan mungkin meninggalkan gereja juga, Saudara. Saudara yang kasih Tuhan, padahal sesungguhnya kita tahu Tuhan selalu hadir di dalam segala situasi kondisi kita, Saudara. Dia selalu ada. Tetapi masalahnya kita lebih melihat sikon itu lebih besar daripada Allah yang besar itu dalam hidup kita. Maka satu-satunya jalan, Saudara yang kasih Tuhan, kita harus kembali kepada firman Tuhan yang hidup. Kitab suci yang menjelaskan dengan detail, dengan jelas, siapakah Yesus, siapakah Sang Mesias yang menderita itu. Saudara yang kasih Tuhan, sebuah pengajaran yang lengkap ada di dalam kitab suci. Bahkan Mesias yang menderita ini diumpamakan seperti biji gandum. Biji gandum itu dikatakan harus jatuh ke tanah dan mati. Dengan demikian dia menghasilkan banyak buah. Demikianlah firman Tuhan malam hari ini. Mari kita satu hati kita berdoa kembali. Bapa yang baik, kami bersyukur karena kami memiliki firman yang hidup, kitab suci yang menjelaskan siapakah Allah yang sempurna itu. Yang bukan saja Allah yang kami kenal di dalam sejarah umat manusia, tetapi juga menjadi Allah di dalam iman kami. Tuhan berkatilah jemaat-Mu yang mungkin sekali lagi dalam situasi kondisi sekarang ini. Mungkin mereka bertanya-tanya, di manakah Allah yang kami sembah? Bapa di dalam surga, biar kiranya melalui firman Tuhan malam hari ini, kami semua disadarkan bahwa sesungguhnya sungguh Kau adalah Allah yang ada di dalam segala situasi kondisi kami. Namun seringkali kami melihat situasi kondisi lebih besar daripada Engkau, Allah yang besar, sehingga kami tidak mengenal-Mu. Bapa dalam surga, berkatilah jemaat-Mu. Tolong mereka di dalam situasi kondisi sekarang ini. Banyak kesusahan, banyak kesulitan yang kami hadapi. Bapa dalam surga, berkatilah Indonesia secara lebih luas, lebih khusus. Tolong pemerintah negara kami di dalam menanggulangi akan bahaya daripada virus yang mematikan ini. Tuhan berkati kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diberikan oleh pemerintah negara kami ini untuk jemaat. Sehingga sungguh ya Tuhan, kami semua dapat melakukan yang terbaik bagi Indonesia secara lebih menyeluruh. Terima kasih Bapa dalam surga, kami berdoa menyerahkan seluruhnya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Baik, Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, tetap kita berdoa, dan pokok doa kita ada di dalam grup jemaat. Biar kiranya itu menjadi satu paduan, kita dapat berdoa untuk berbagai hal, untuk negara dan juga untuk jemaat GKK secara lebih khusus. Sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.